Assalamualaikum, hai, welcome back to my channel. Terima kasih sudah klik video ini dengan kelanjutan cerita Bulbulaya 1 di video sebelumnya. Setelah berbicara dengan Radha, Aditya menutup kembali pintunya dan pergi meninggalkan Radha. Hari berganti hari, tibalah pada acara pertunangan Nandini. Aditya memperhatikan orang di sekitarnya dan melihat Radha yang sedang gelisah. Kemudian dengan ekspresi yang sangat tegang, Aditya bertanya pada Siddhar, di mana keberadaan Afni. Ternyata Afni tidak berada di dekat suaminya. Di sekitaran istana, mereka mendapati Sarat, calon suami Nandini, sedang mencoba melecehkan Afni. Siddhar yang melihatnya tersulut amarah dan langsung memukul Sarat. Aditya mengatakan bahwa hantu yang selama ini berkeliaran di istana tidak lain tidak bukan adalah Afni itu sendiri. Pastinya Siddhar suaminya tidak mempercayainya. Aditya menjelaskan orang yang selama ini menyerang Nandini dan membakar pakaian sari Afni adalah Afni itu sendiri, bukan Radha. Afni mengidap penyakit kepribadian ganda, yang mana penderitanya selalu ingin menjadi orang lain. मैंने तुम्हें मंदिर में है कि नहीं, लेकिन नहीं, और मैंने आग देखी. Aditya memutuskan pergi ke kampung Afni mencari tahu kisah hidupnya. Diceritakan di usia 3 tahun, Afni dititipkan pada neneknya. Sebelum tidur, neneknya selalu mendongengkan kisah hantu. Tahun berlalu, di saat neneknya sedang sakit-sakit, ayahnya memutuskan membawa Afni pergi ke Amerika. Setelah Afni dihadapkan oleh cerita Manjulika, membangkitkan cerita dongeng masa kecilnya. Mereka berdua sama-sama dipisahkan dari orang yang mereka sayangi. Aditya menambahkan, selain mereka bertiga, Radha juga sudah mengetahui penyakit yang diderita Afni. Afni mengetuk pintu dan memanggil Siddhar. Dia mengatakan sari yang dipakainya tiba-tiba sudah dalam keadaan robek. कमरे से बाहर ही नहीं निकालना चाहिए था. Aditya mengatakan pada Syarat, 2 hari ke depan pada saat perayaan Dewi Durga, Afni akan berubah seutuhnya menjadi Manjulika, yang mana dia akan membunuh raja dalam pandangannya yang tidak lain adalah Siddhar, suaminya sendiri. Jika Afni gagal membunuhnya, Afni yang akan membunuh dirinya sendiri. Keesokan harinya, Aditya meminta bantuan guru psikiaternya untuk menyelamatkan Afni dan juga Siddhar. Aditya menceritakan kisah hidup Afni pada gurunya. Dia juga mengatakan bahwa Siddharlah yang akan menyelamatkan Afni. Aditya meminta Siddhar melarang Afni pergi membeli perhiasan dengan Nandini. Di tempat lain, gurunya tengah membantu rencana mereka. Sesuai rencana, Siddhar melarang Afni pergi. Seperti orang yang tengah kerasukan, Afni marah pada Siddhar mengangkat tempat tidur. Siddhar yang melihat kondisi istrinya berteriak. Afni pun tersadarkan dari kerasukannya. Afni meminta Siddhar untuk tidak membencinya. Afni merasa lelah dan dia ingin tidur. Siddhar pergi menemui Aditya dan menyalahkan dirinya atas kejadian yang menimpa Afni setelah mereka meminta bantuan gurunya. Siddhar berencana membawa Afni pergi berobat ke London. Aditya akan mencoba usaha terakhir dan berharap itu bisa menyelamatkan hidup Siddhar dan Afni. Di malam hari, guru dan anggotanya merapalkan mantranya. Aditya memasangkan gelang kaki pada Afni yang sedang tertidur. Aditya, Siddhar, dan Sarat meninggalkan kamar itu. Di saat yang lain tengah merapalkan mantra, mereka mendengar suara gemerincing gelang kaki. Mereka mengikuti sumber suara. Ternyata Afni tengah menari. Afni merasa pria yang berada tepat di depannya adalah kekasihnya Siddhar. Dia mengingat momen di mana mereka tengah menari di depan raja. Kemudian Siddhar beserta pria lainnya berjalan mendekati Afni yang masih kerasukan sosok Manjulika. Afni merasa sangat ketakutan. Dia memeluk Syarat. Para pria memegang kedua tangan Afni. Afni mengatakan dia akan membunuh Siddhar. Guru memintanya memberitahu namanya. Afni mengatakan dia adalah Manjulika. Dia ingin membunuh raja. Tepat di malam ini bertepatan malam perayaan Dewi Durga. Guru mengatakan dia akan membantunya membunuh raja. Dengan syarat setelah raja terbunuh, Manjulika harus meninggalkan tubuh Afni selamanya. Manjulika menyetujuinya.
Manjulika melihat raja tengah terbaring tidak sadarkan diri. Guru memberi Afni sebuah pedang dan memintanya melakukan apa yang dia inginkan sebelumnya. Guru melemparkan bubuk merah. Aditya memutar katrol dan tubuh Sidar digantikan dengan patung yang menyerupai dirinya. Afni melumuri wajahnya dengan cairan yang menyerupai darah dari patung itu. Setelah Afni dibawa ke dalam istana, Aditya menyadarkannya. Setelah sadar, Afni mengatakan dia berhutang budi pada Sidar, suaminya yang sangat mencintainya dan sabar menerima ketidakwarasannya. मुझे जेल लेके Sebelum pergi, ada satu hal yang ingin Aditya selesaikan. Ternyata Aditya bermaksud ingin menjadikan Radha istrinya. Dia meminta persetujuan Radha. अपने मम्मी पापा को Sebelum meninggalkan istana, Aditya berpesan pada ayah Radha. Dia sudah menanyakan satu hal pada Radha. Jika dia setuju, maka jangan ditolak. Aditya mengucapkan selamat tinggal. Dari atas balkon, Radha melihatnya dan Aditya melambaikan tangannya ke arah Radha. Cerita pun selesai.